terpanggang, tapi bukan roti. Pagi yang biasa di bulan Mei 1998 berubah menjadi hari paling mengerikan di Leicester, Inggris. Di sebuah pabrik roti bernama Harvest Time Bakeries, 2 orang pekerja masuk ke dalam oven raksasa dan tidak pernah keluar dengan selamat. Bayangkan, kamu terpanggang hidup-hidup selama 17 menit di dalam oven tanpa bisa melakukan apa-apa. Apa yang terjadi, Bang? Kenapa mereka bisa-bisanya masuk ke dalam oven? Inilah kisah nyata tentang David Meyer dan Ian Erickson, tentang kelalaian, keserakahan, dan kematian yang tidak seharusnya terjadi. Intro dulu. Siapa sih yang tidak pernah mencicipi roti? Mulai dari roti yang mahal sampai yang jamuran, semua ada. Dengan berbagai jenis tentunya. Nah, di Inggris, kota Leicester, ada sebuah pabrik roti bernama pabrik Harvest Time. Pabrik ini memproduksi ribuan roti setiap hari. Orang-orang Inggris suka makan roti, tidak seperti orang Indonesia yang suka makan nasi. Tidak kenyang kalau bukan nasi. Agar produksi bisa maksimal dan mencukupi permintaan dalam negeri, pabrik Harvest Time punya 3 oven raksasa. Jangan tanya saya, mereka belinya di mana ya. Oven itu seperti terowongan panjang sekitar 20 meter, terbuat dari besi dengan suhu di dalamnya mencapai 260 derajat Celcius. Panas yang cukup untuk memanggang roti dengan cepat. Bukan hanya roti, Bang. Tubuh manusia juga langsung matang dengan panas begitu. Suatu hari, sebuah grid besi jatuh ke dasar oven. Tanpa grid itu, roti tidak bisa dipanggang dengan benar dan seharusnya segera ditangani oleh ahli. Bentar, Bang. Grid itu apa ya? Ya, grid ini adalah sistem rak yang terbuat dari besi. Biasanya digunakan di mesin pabrik besar untuk memanggang roti dalam jumlah besar. Rak-rak ini memungkinkan roti ditempatkan di atasnya. Sekarang kita lanjut ceritanya dulu ya. Karena gridnya jatuh ini berarti produksi akan terhambat, maka Dennis Master, kepala keselamatan dan teknik pabrik, membuat keputusan fatal. Pak Dennis ini memutuskan untuk memperbaikinya sendiri, tanpa ahli, tanpa prosedur, tanpa pengamanan. Ya, mungkin dia pikir ini persoalan cemen, jadi tidak usah memanggil ahli. Karena Pak Dennis ini jabatannya tinggi, dia dengan mudahnya meminta 2 pekerja untuk mengambil grid yang jatuh itu. Lalu ditunjuklah Ian Erickson, teknisi yang pengalamannya terbatas di pabrik, dan David Meyer, seorang pekerja serabutan yang dikenal rajin dan loyal. Mereka adalah pekerja biasa yang akan melakukan apapun yang diperintahkan. Mereka disuruh masuk ke dalam oven untuk mengambil grid yang jatuh. Seharusnya oven dimatikan semalaman atau 8-10 jam supaya benar-benar dingin. Tapi faktanya oven baru dimatikan jam 9 pagi, 2 jam sebelum mereka masuk ke dalam oven. Pihak pabrik sadar 2 jam itu tidak cukup untuk mendinginkan oven. Tapi demi kejar produksi dan cuan besar, mereka tetap memaksa. Mereka hanya menyalakan kipas-kipas besar untuk meniupkan udara dingin dari satu sisi oven. Padahal di dalamnya suhu masih mendidih. Pukul 11 siang, David dan Ian bersiap masuk ke dalam oven. Dengan pakaian kerja biasa, bukan pakaian tahan panas seperti pakaian damkar. Dan membawa walkie-talkie supaya bisa saling kontak dengan temannya di luar. Tak lama kemudian, mereka merangkak masuk ke dalam oven yang gelap dan sempit. Di pintu masuk, mereka merasa suhu cukup dingin karena hembusan kipas. Tapi semakin jauh mereka merangkak ke dalam, udara panas mulai menyiksa. Angin yang dihembuskan ke dalam tidak mampu mendinginkan bagian tengah oven. Ternyata tidak ada seorang pun yang mengecek suhu oven secara keseluruhan. Entah apa mereka lupa atau sengaja lupa. Padahal di tengah oven suhunya masih mencapai 100 derajat Celcius, seperti berada di dalam neraka. Tak lama setelah masuk, suara panik terdengar dari walkie-talkie. "Terlalu panas, kami harus keluar, tolong!" Mereka berteriak, tapi sudah terlambat. Ban konveyor berjalan di dalam oven yang dikira sudah mati, ternyata terus bergerak. Tidak ada cara membalikan arah. Tidak ada jalan keluar di tengah-tengah.
panggilan walkie-talkie semakin panik. Ian dan David terus berteriak, "Keluarkan kami terjebak!" Pekerja di luar mendengar jeritan putus asa teman-temannya, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tidak ada tombol darurat untuk menghentikan konveyor. Satu-satunya jalan adalah terus merangkak sampai ke ujung, sepanjang 20 meter. Dalam panas yang membakar kulit, mereka hidup-hidup. Dalam 10 menit, suara mereka mulai melemah, lalu semuanya hening. Ian Erickson ditemukan pertama. Tubuhnya gosong, kulitnya melepuh parah. Pabrik bahkan harus merusak bagian pintu keluar oven dengan linggis agar bisa menarik tubuhnya keluar. Secara, pintu keluar mesin itu cuma 20 cm. Cocok buat roti, tapi tubuh manusia tidak cocok. David Meyer lebih tragis lagi. Tubuhnya ini terjepit di dalam mesin. Ketika akhirnya berhasil dievakuasi oleh petugas pemadam, lebih dari 80% tubuhnya terbakar. Keduanya meninggal dunia dalam kondisi yang mengenaskan. Setelah tragedi itu, pabrik ditutup dan investigasi dilakukan. Investigasi menemukan banyak sekali kelalaian. Tidak ada prosedur keselamatan, tidak ada pengecekan suhu, dan semua keputusan diambil hanya untuk mengejar keuntungan tanpa mempedulikan nyawa manusia. 3 tahun kemudian, di tahun 2001, pengadilan menyatakan perusahaan bersalah atas kelalaian berat yang menghilangkan nyawa. Pihak pabrik roti ini didenda sebesar 350.000 pound sterling. Jika dirupiahkan sekarang, nilainya itu 7,8 M. 3 pejabat utama, termasuk Dennis Masters, dinyatakan bersalah. Tapi mereka semua hanya dikenai denda uang. Tidak satupun yang dipenjara. Bagi keluarga David dan Ian, uang itu tidak sebanding dengan nyawa. Keluarga David dan Ian menunggu 3 tahun untuk sekedar mendengar permintaan maaf. Dan ketika permintaan itu datang, rasanya sudah hampa. Tragedi ini mengajarkan kita satu hal, bahwa keselamatan kerja bukanlah sesuatu yang bisa ditawar-tawar. Satu keputusan sembrono, satu kelalaian kecil bisa berakhir dengan kehilangan yang tidak tergantikan. Semoga kisah David Meyer dan Ian Erickson menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa nyawa manusia lebih berharga dari apapun. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita yang lain. Salam.